3 hari daftar PSI, Dapat KTA. dapat KTA yang KTA-nya segede gaban. Wow. Diterima di Kira-kira itu KTA-nya terbuat dari apa? Aku adalah anak Jokowi, ketum PSI indah sekali. Siapa anaknya Jokowi, ketum PSI? Serius. Senyumnya yang lebar dong, yang lebar, yang semangat gitu, karena kan ada keterwakilan anak Anak muda. di kancah politik kita hari ini. Pak Antik sebagai ketua umum PSI yang baru dilantik setelah mendapatkan KTA 3 hari. Wah, itu ini agak menarik. 3 hari daftar PSI, dapat KTA. Dapat KTA yang KTA-nya segede gaban. Wow. Diterima di Kira-kira itu KTA-nya terbuat dari apa, Pak Antik? Bukan masalah terbuat ya, kan biasanya KTA kecil disimpan di dompet. Betul. Nah, ini disimpan di mana? Kayaknya karena saking bangganya, Pak Antik. Jadi si KTA-nya lebih besar gitu. Nah, terkait tadi 3 hari menerima KTA kemudian langsung menjadi ketum PSI. Menurut Pak Yuda ini, dari sisi Pak Yuda kan bergabung dalam organisasi Organisasi apa? Organisasi kaderisasi nih Pak. Melihat sosok Kaisang yang bergabung di PSI dan kemudian menjadi ketum, seperti apa Pak Yuda? Jadi kan ini politik kita gempar lah ya setelah sebetulnya ketika memang awal kita juga tidak menyangka Pak Antik, ketika pendaftaran diberikan KTA oleh beberapa elit PSI lah datang ke rumahnya Kaisang ya. Di rumahnya Pak Jokowi. Di rumahnya Pak Jokowi. Oh, itu tuh. Iya, di Solo. Nanti saya mampir lah ke sana. Mau apa gitu? Tanya dong. Iya. Kemarin udah jelas sih alasan-alasannya, tapi menarik untuk bahas. Terus gimana? Iya, jadi kan ketika saya tidak menyangka bahwa saya kira bergabungnya Kaisang ke PSI ini karena ada keinginan politik dia maju di Depok, karena kan sempatlah rame dan lain sebagainya gitu. Nah, ternyata setelah itu ada acara Kopdarnas, Pak Antik. Kopdarnas, dan itu mengumumkan bahwa Kaisang Pangarep ini menjadi ketua umum PSI, Pak Antik. Dengan waktu 3 hari. Pak Antik, mekanisme di partai itu yang saya tahu ya, beberapa partai politik lah ya Pak Antik, ketika memang memilih ketua umum partai itu kan ada mekanisme partai, seperti misalnya musyawarah nasional, kalau misalnya ada musyawarah nasional luar biasa. Tapi ini dengan Kopdarnas, Pak Antik, hanya 3 hari. Menurut Pak Antik ini karena apa? Karena beliau anak Pak Jokowi atau karena beliau punya bisnis pisang misalnya? Tapi saya belum terjawab nih urusan kaderisasinya nih sebetulnya. Nah ini makanya ketika bagi saya ketua umum partai itu sebetulnya ketua umum partai dengan umur yang paling muda hari ini itu menjadi suatu peningkatan dari sisi demokrasi kita gitu ya. Bahwa anak muda dipercaya memimpin partai politik dan lain sebagainya. Tapi mungkin dari segi kaderisasi ini memang agak tidak masuk, Pak Antik, karena ya kita tahulah kalau mau menjadi ketua umum partai itu kan harus melalui beberapa mekanisme proses gitu kan, dari misalnya pengurus daerah dulu, pengurus wilayah, DPP, ini jadi ketua umum Pak. Coba mengurusi seluruh Nusantara ini gitu. Betul, dan memang PSI ini selalu memberikan kejutan di awal ketika waktu itu Giring Ganesha menyalonkan presiden kan.
naon gitu tah. Hmm. Mau apa PSI ini Nah. gitu sebetulnya Pak Anti. Tapi kalau dilihat dari saya ini adalah ada dua sudut pandang. Ini kecerdikan PSI, Wih. kecerdikan Ini bicara kita yang bagus-bagus dulu ya. Iya. Sebelum kita nanti ya. ya, Ya, yang bagus-bagus dulu bagus ya. dulu lah ya. Ini kita lihat dari beberapa sudut pandang. Ini kecerdikan PSI berhasil membujuk anak sang mahkota. Wes. Itu kan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Betul. Atau kecerdikan sendiri dari Pak Jokowi untuk mengamankan suaranya, Pak. Wes. Gitu. Karena buktinya bukan keberhasilan suksesnya Pak Jokowi dari Pilpres ke Pilpres itu ada data 30% dari anak muda. Bukan dari ada 30% dari relawan, Pak. Kesuksesan Jokowi itu dari relawan. mungkin pendapat saya kalau relawan itu yang memang dia tidak memilih partainya PDI. Nah, Pak Jokowi berpikiran, Pak, untuk mewadahi si relawan ini PSI. Artinya PSI ini bukan garasinya Pak Jokowi kalau menurut saya. Tapi ini hanya untuk relawan para pendukungnya. Gitu, Pak. Karena kan sempatlah di beberapa acara juga kan PSI itu Jokowisme, Jokowismi gitu. Iya. Jokowismi gitu. Nah, Jokowi adalah saya. Iya, artinya kan yang paling konsisten selama ini untuk mendukung dan mendorong dan memberikan support yang terus sampai sekarang adalah PSI itu sendiri. Iya, Pak. betul. Artinya Kaisang masuk ke PSI dan kemudian menjadi ketua umum itu semuanya by design, Pak. Pasti. Iya. Pasti. Memang tapi ya ini yang saya soroti ini sebetulnya adalah 3 hari ini, Panti. Waktunya hanya 3 hari gitu. Apakah PSI tidak rapat dulu? Kan apakah PSI menggelar rapat dulu atau tidak kan kita juga tidak tahu. Kalau gitu. menurut yang saya tahu kata si jubir PSI bahwa perjalanan Kaisang menjadi kader dan kemudian ketua umum itu bukan perjalanan proses yang pendek. Oh, dari dulu gitu ya. Ternyata mereka sudah menjalin komunikasi yang banyak. Kemudian secara pengalaman yang kata tadi urusannya tentang kaderisasi, bahwa PSI menilai bahwa Kaisang itu memiliki pengalaman, Pak. Pengalaman dari mana? Ketika dia lahir sampai sekarang bapaknya menjadi presiden 2 kali, kemudian sebelumnya wali kota Solo. Dia menilai bahwa itu adalah pengalamannya dia karena dari lahir dia mendampingi dan dijajalin di urusan politik. Tapi urusan belajar politik, Pak, bukan tidak hanya itu, harus ada langkah-langkah step yang memang dinilai itu si sosok yang menjadi ketua partai memang udah memakan asam garam di dunia politik gitu. Iya, ini kan ujug-ujug, betul gitu. Karena kan Kaisang ini kan di awal menjadi pengusaha gitu kan, terus mempunyai berapa saham di klub bola, terus juga sekarang bikin sebagai podcaster juga kan, itu juga luar biasa, 2 juta, Pak. 2 juta Panti, luar biasa. Tokoh-tokoh yang diundangnya juga kan tokoh-tokoh elit politik gitu, bahkan ada yang mau menolak dan lain sebagainya. Ada yang mau menolak. Gak ada Panti karena yang punya Panti, yang punya. Artinya PSI akan sangat memanfaatkan sekali Kaisang yang notabene dia adalah anak presiden, Pak. Betul. Yang kemudian si presiden ini memiliki relawan yang sangat kuat. Itulah kenapa sekarang PSI sangat optimis untuk ada di Senayan. Makanya gitu. Kan sebetulnya kan ketika di pidato politik pertama kan Kaisang ini bicaranya hanya yang umum-umum saja. Makanya saya lihat memang harus ada pembelajaran politik terkait pemerintahan, isu ekonomi, pendidikan, politik dan lain sebagainya, karena yang beliau ucapkan di pidatonya sebagai ketua umum hanya hal-hal yang umum saja gitu. Bicara soal anak muda gitu kan dan lain sebagainya, belum kepada visi dan misi kenapa beliau masuk PSI gitu. Nah, visi misi dari
PSI ke depan, bicara kebangsaan, kenegaraan, Pak Antik, karena kan itu juga harus diungkapkan sebagai ketua umum. 2024 tuh mau dibawa kemana Indonesia? Betul. Nah, ini Gitu. ya, ini juga kan berkaitan dengan sikap politik PSI ke depannya. Betul. Harusnya ketua umum kemarin membulatkan suaranya, dia akan mendukung ke misal yang sekarang kan dia mendukung Prabowo, apakah kembali ke PDI untuk bersatu. Kelihatannya hanya membicarakan soal di permukaan aja. Di permukaan aja bicara anak muda, oke lah. Memang dari sejarah dahulu juga ya Pak Antik, misalnya dari presiden pertama kita, founding father kita, Presiden Soekarno itu kan mendirikan Partai Nasionalis Indonesia itu di umur 26 tahun. Muhammad Hatta mendirikan Perhimpunan Indonesia di umur 27 tahun gitu, kalau 25 tahun gitu. Nah, sekarang Kaisang di umur 28 tahun menjadi ketua umum PSI. Tapi kan kalau misalnya kita mau membandingkan, beda Pantik. Beda apa yang beda? Beda kondisinya gitu. Dulu kan ketika mendirikan partai itu, ketika posisi Indonesia belum merdeka gitu kan, di 1927 kalau nggak salah ya, PNI itu di apa? Kalau nggak salah nanti kita cek lagi lah gitu. Itu kan sedang bersih tegang bagaimana gerakan ideologi yang dibawa. Ini kan kita sudah merdeka lah bahasanya kan. Terus juga apa? Zamannya juga sudah berubah. Nah, sekarang kita juga pengen tahu apa yang akan dibawa oleh Kaisang dengan PSI-nya. Kalau gitu. saya lihat PSI bukan memanfaatkan apa seperti tadi yang ceritakan tentang Soekarno, tapi memanfaatkan tentang popularitas dan backingan, Pak. Punya backing. Menurut saya gak punya backing gimana, Pak? Ini ketua partai. Jadi ada dua ketua partai yang ada apa? Pas pampresnya. Ini gitu kan. Iya kan, karena kan kalau pas pampres kan sampai anak ya, Pak. Iya, itu yang ada pas pampresnya. Artinya PSI terlihat sangat akan memanfaatkan sekali keberadaan Kaisang. Satu dari popularitas, dua dari milenial, anak muda, karena Kaisang berada di PSI juga itu adalah habitatnya, karena bicara dia pemuda. Kemudian jok dia di saat kemarin menjadi apa, podcaster, bukan podcast, saat pidato, saat pidato, kemudian saat diwawancara sama wartawan, itu jok-joknya jok anak muda banget. Gak mungkin dia ngomong gitu kalau di PDI, Pak, atau di Golkar. Iyalah, sekarang misalnya kenapa saya ditanya kenapa masuk PSI. Kalau misalnya saya ini mah bercandanya lah ya. Kenapa saya masuk PSI? Kalau saya jawab, karena kalau masuk partai besar saya nggak mungkin jadi ketum. Iyalah. Saya nggak mungkin jadi ketum karena ketumnya sudah senior gitu kan. Tapi karena PSI ini anak muda dan lain sebagainya, akhirnya beliau dengan sangat mudah menjadi lah ya. Ketum. Pas. Itu kan sebagai itu teh apa tadi itu ya, bahwa ada segi apa ya, peningkatan lah dari sisi demokrasi kita, bahwa anak muda kita harus terjun ke dunia politik dan lain sebagainya. Tapi kan itu menjadi banyak apa ya, banyak pro dan kontra sebetulnya Pantik di masyarakat juga kan. Bahkan katanya Kaisang juga mengaku dengan masuknya ke PSI dan menjadi ketua umum, dia banyak dihujat katanya. Betul. Gitu. Banyak dihujat. Memang dari awal apa ya, bukan mindset, gaya Kaisang itu terlihat bukan seorang politisi, tapi dia entertainment ya, entertainment gitu. Tapi tiba-tiba masuk PSI. Kaisang sebagai entertainment tiba-tiba masuk PSI, padahal kan di branding dirinya sepertinya di awal-awal tidak ada untuk arah politik. Karena gitu. Dengan dia membuat podcast di YouTube kan, artinya ternyata memang stylenya di sana gitu. Tapi memang beliau juga dengan gaya di podcast juga, dengan gaya-gaya politik sebetulnya Pak Antik sudah terlihat dengan mendatangkan, berbicara soal Depok dan lain sebagainya. Apakah saya pantas di Depok? Gimana kan ketika ada narasumber gitu. Artinya kan memang
politik ini sudah mendarah daging sebetulnya di Betul. Kaisang itu. Cuman memang yang menjadi pertanyaan saya adalah Kaisang ini nanti ketika koalisi capres ini dia mau kemana Pak Antik? Iya, berarti penentunya Penentu adalah Kaisang di Iya, PSI. di PSI. Artinya langkah Jokowi saat ini Betul. bagaimana kita lihat langkah PSI. Ya. Itu aja, Pak. Karena ketum partai politik ini dia yang mengusung presiden nantinya Betul. kan, artinya kan keputusan untuk mengusung ada kesejajaran Mm-mm. Pak Antik dengan ketum partai politik ini. Artinya nanti mungkin kakaknya Gibran sebagai wali kota Solo gitu ya ketemu ketum PSI. Pak ketum PSI gimana? Mas, ayolah gabung Mas. Enak Mas, habitat kita di sini Mas. Kita di sini gitu ya. Anak muda mungkin akan lebih cocok mungkin. Ya, jika Gibran Rakabuming Raka juga masuk PSI. Tapi kita lihat aja ke depan karena politik di Indonesia itu tidak bisa ditentukan dalam waktu yang lama. Betul, gitu. Panti. Karena ini juga banyak pakar politik, banyak beberapa tokoh-tokoh senior juga mengatakan bahwa Kaisang jadi ketum PSI adalah gempa politik, Pak. Dengan skala ya. Kenapa jadi gempa politik? karena cukup menggemparkan. Dan saya yakin ini akan merubah konstelasi, Pak. Betul, karena sekarang juga kan meskipun PSI sudah hadir di acara-acara deklarasi Pak Prabowo, tapi kan belum tentu juga Pak Antik gitu. Belum tentu juga, bahkan Mbak Puan ya, ayolah gabung gitu kan. Membujuk juga. Artinya kan Kaisang ini sekarang diperebutkan Pak Antik. Betul, karena apa Pak? Tadi ada relawan Jokowi itu yang menjadi peluang, terlebih kepuasan masyarakat terhadap Jokowi itu 80%, mungkin bisa menarik suara dari masyarakat yang puas terhadap Jokowi. Tapi perlu diingat juga ada kontradiktif antara pendukung PSI dan Jokowi. Ketika PSI itu hanya unggul di perkotaan, Pak. Betul. Sedangkan Jokowi itu fokusnya di pedesaan. Makanya Kaisang pada waktu pidato juga mengingatkan bahwa ke PSI saat ini ayolah terjun ke pedesaan. Betul. Artinya elit-elit di PSI juga harus cekasar nama. Daek turun ke sawah, ke pasar gitu. Ya, tapi memang tipe Kaisang ini di pidato politiknya pun kan tipe-tipe yang anak muda kekinian gitu ya. Kenapa saya gabung PSI? Karena saya cinta Pantik. Bilang cinta Pantik. Sambil tangannya kayak gini kan. Gitu. Kenapa enggak cinta atau Pantik? Kenapa? Karena kok gak asup jadi ketum. Dia pasti cinta. Iya, pasti cinta. Nah, juga ini berkaitan dengan biaya kampanye PSI, Pak. Apakah ada support di belakangnya dari? Oh iya. Pasti kan butuh kos banyak juga menghadapi pemilu hari ini kan, Pak. Tapi memang kalau bicara ini kan misalnya nih Kaisang ini menurut Pak Antik ya, kan gak mungkin dia hanya sebagai ketum partai gitu. Apakah nanti ada kemungkinan ditarik ke menteri misalnya sebagai ketum PSI, atau misalnya maju di pilkada dan lain sebagainya ketika menjadi ketum? Gak mungkin kan hanya menjadi ketum partai. Iyalah, itu harus ada bergaining yang cukup besar dari seorang ketum, apalagi yang didukungnya unggul. Tapi kan Kaisang udah ramai di pencalonan soal Depok. Saat ini kan ramai sudah untuk pencalonan di Depok, tapi terlalu kecil tingkatnya jika hanya untuk ngambil Depok harus jadi ketua umum. Betul. Kalau di pilkada mana? DKI kan ada isu-isunya kan kakaknya DKI itu bukan tidak mungkin, menurut saya sempit peluangnya untuk Depok untuk DKI. Yang kedua mungkin berpikiran untuk cawapres. Bukan, Pak. Untuk apa? Menteri, Pak. Kalau menteri mungkin juga itu menteri jika memang yang diusungnya menang. Betul. Tapi mungkin bisa juga nyangegang Pak, arek Ganjar nu menang atau Prabowo nu menang sih karena bakal jatah. Oke, itu lebih ke situ. Tapi yang terpenting katanya
kata Kaisang, PSI itu harus ada di parlemen. Betul di 2000. Yang awalnya katanya sis Gretnat Bro and sis. kan bahasa PSI bro, gitu. Sis gitu. Kata sebelumnya sis Gresnat 7% katanya, Pak. Oh ini target 7%. Tapi kemudian Kaisang asal masuk parlemen aja berarti itu turun lagi mungkin, Pak. Kalau asal masuk tinggal 4% ya. 4%, 6% sih. 6% ya kalau nggak salah. 6%, 4%. Itu kan turun lagi targetnya. Artinya peluangnya mungkin Kaisang ini hanya ingin unggul dengan PSI-nya, kemudian berganingnya selanjutnya, Pak, antara menteri tadi. Karena kan menteri sekarang Dito juga yang dipanggil-panggil, disebut-sebut dalam sidang itu. Muda bisa juga, jadi ya, pemuda misalnya jadi menteri pemuda olahraga. Karena gitu. beliau juga kan pemilik salah satu klub, sahamnya gitu, ada sahamnya. Itu kan sebetulnya analisa atau prediksi lah Pak Andik ya, tapi kita nggak tahu karena politik itu tadi dinamis. Kita juga nggak tahu tiba-tiba Kaisang jadi ketum PSI dan menggemparkan gitu Pak Andik. Satu lagi sih yang saya bahas agak menarik juga kemarin ketika bukan pengesahan apa sih kemarin Kopdarnas menentukan ketum PSI. Biasanya dari awal simbol seorang tokoh masuk dalam partai selain KTA dia akan memakai atribut. Kaisang tidak memakai atribut, malah memakai baju pas Pak Jokowi itu Pak. Iya. Beliau kan menyebut kenapa saya pakai baju ini karena itu baju sejarah dulu ya, mungkin kota-kota identitas Pak Jokowi lah gitu. Yang kemudian itu tadi ketika di Kopdarnas juga dia masih tidak menggunakan atribut. Saya lihat juga medsos ya ternyata tidak ada Instagram ya, terutama tidak ada foto ketika dia berpidato atau apa memakai atau minimal ada foto di Instagramnya yang 27 juta itu ada foto dia lagi pidato atau serah terima. Ya artinya kan itu juga kita juga bertanya cintanya itu memang sebetulnya harus dibuktikan juga lah gitu ya Mas Kaisang gitu. Ketika beliau cinta kepada PSI ya tunjukkanlah ke PSI-annya gitu. Minimal dengan atribut. Nah, biasa gitu. Jaket merah. Makanya sekarang saya pakai baju merah karena mau masuk juga. Enggak. Tapi PSI mah merahnya bukan. Kan merah tuh ada dua Pak. Merah apa? Sekarang kan ini memang merah banteng, saya Pak Antik merah apa? Merah delima. Jadi memang kita cukupkan sekian pembahasan tentang Kaisang. Ya karena banyak lah nanti mungkin ke depannya juga pas dia menentukan deklarasi koalisi capres kita akan juga bahas kenapa beliau memilih anu dan sebagainya dari kita juga ada bacaan-bacaan dari pengamat dan sebagainya paling penting. Bagi pemirsa yang ingin memberikan saran atau pandangan lain tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Semua obrolan kita hari ini dikembalikan lagi kepada masyarakat. Mas Kaisang, Pak Jokowi, dan Tuhan Yang Maha Esa.